Halo, selamat pagi semua. Pagi ini kembali kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan, dan pagi ini firman Tuhan diambil dari kitab Obadja. Ya, Ibu Ripka akan membacakan ayat 10 dan ayat 15 saja. Nanti silahkan adik-adik untuk membaca semua ayat ya, karena kitab Obadja ini cukup pendek. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ayat 15, sebab hari Tuhan telah dekat, menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Nah, hari ini kita belajar tentang kitab Obadja. Kitab Obadja ini hanya memiliki satu pasal, dan kitabnya sangat pendek sekali karena hanya terdiri 21 ayat saja ya. Silahkan nanti untuk dibuka Alkitabnya dan dibaca ayat demi ayat ya. Nah, di sini Obadja adalah kepala istana yang bekerja pada Raja Ahab dan Ratu Isabel yang kejam ya, terkenal kejam pada waktu itu. Nah, kitab Obadja ini dari Ibu Ripka bilang ya, sangat pendek, dan di dalamnya terdapat nubuatan ya tentang bangsa Edom. Siapa bangsa Edom itu? Nah, menurut perjanjian lama, bangsa Edom itu adalah suku bangsa keturunan Esau. Siapa Esau? Siapa yang masih ingat? Esau adalah saudara Yakub, anak sulung dari Ishak ya, jadi leluhur bangsa Israel juga. Nah, kitab Obadja memuat pengajaran bahwa segala sesuatu ya, di ayat yang ke-15 tadi ya, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Nah, itu ya salah satu yang diajarkan di dalam kitab Obadja ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, dari ayat yang 1 sampai ayat 21, di situ kita melihat kejahatan Edom terhadap bangsa saudaranya sendiri, yaitu terhadap keturunan Yakub. Jadi bangsa Edom itu keturunan Esau, bangsa Yehuda itu keturunan dari Yakub. Nah, ternyata mereka tidak saling menyayangi satu dengan yang lainnya ya, karena sejak mudanya mereka sudah bermusuhan, dan ternyata keturunannya pun masih melakukan hal yang sama ya, masih melakukan hal yang sama. Mereka tidak hidup rukun ya. Ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Edom pada waktu itu terhadap saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan hidup, mereka malah menghina, mereka malah mengolok-olok, mereka bukannya menolong, bukannya memberikan penghiburan, tapi malah mengejek saudara-saudaranya saat ini sedang menderita kesusahan. Nah, selain itu mereka melakukan hal yang lebih jahat lagi, yaitu merampok, mengambil milik saudara-saudaranya ya. Aduh, sangat sedih sekali dan kasihan sekali ya bangsa keturunan Yakub ini. Jadi udah dalam kondisi menderita, ditambah penderitaan lagi. Kepunyaan mereka diambil, dirampas, dirampok oleh bangsa Edom, yaitu sebenarnya saudara mereka sendiri ya. Sangat sedih sekali apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkata bahwa apa yang kamu lakukan, kamu akan menuainya. Perbuatan yang kamu lakukan nanti juga akan menimpa kamu ya. Di firman Tuhan dikatakan Allah adalah Allah yang adil. Allah akan melakukan tindakan ketika melihat umatnya diperlakukan tidak adil, ketika umatnya diperlakukan tidak benar oleh orang lain ya. Jadi Tuhan akan memberikan penghukuman kepada bangsa Edom yang sangat jahat terhadap saudaranya. Tuhan akan memberikan peringatan kepada mereka, berikan penghukuman kepada mereka ketika mereka tidak mau bertobat. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama bahwa Alkitab mengajarkan tentang Alkitab tidak pernah ya mengajarkan tentang hukum karma
Itu tidak pernah diajarkan, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa hukum tabur tuai itu akan ada, ya, akan selalu ada. Jadi apa yang kita tabur akan dituai, apa yang kita perbuat itu yang akan kita tuai. Seperti seorang petani, ketika dia menanam padi, dia akan menghasilkan padi. Ketika dia menanam singkong, dia akan menghasilkan singkong. Ketika menanam jagung, tidak mungkin akan menuai berlian atau menuai emas. Itu tidak mungkin. Menanam pohon mangga, hasilnya apa? Buah jeruk. Nah, itu nggak mungkin ya. Kalau menanam pohon mangga, hasilnya juga pohon mangga. Yang artinya apa? Ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, kita akan menuai perbuatan baik juga. Ketika kita melakukan perbuatan yang jahat, ya kita pun suatu saat nanti akan menuai perbuatan jahat dari orang lain terhadap kita. Nah, di sini kita diingatkan bersama-sama ya, dalam kita bertindak, dalam kita berkelakuan, dalam kita berbuat, ingat bahwa apa yang kita lakukan itu akan kita tuai pada waktunya nanti. Ketika hari ini kita bermalas-malasan, gak mau melakukan apa-apa, nah nanti kita pun ke depannya, berapa tahun ke depan, entah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, apa yang kita tuai? Kita tidak menjadi manusia yang sukses. Kita tidak menjadi manusia yang berhasil karena kita hanya malas-malesan, malas mengerjakan PR, malas membantu orang tua, malas melakukan ini dan itu, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas sekolah minggu, malas ke gereja. Nah, kedepannya nanti kita ya akan terus malas gitu ya, dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika saat ini kita harus bekerja keras, harus belajar, harus menghafal, harus membaca, harus belajar sungguh-sungguh. Nah, nanti kedepannya kita juga akan menuai keberhasilan, menuai kepandaian, menuai masa depan yang diberkati oleh Tuhan, masa depan yang cerah gemilang. Nah itu ya, sebab itu yuk mari bersama-sama saat ini kita taburkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita menaburkan perbuatan-perbuatan yang baik pada sesama kita, pada keluarga kita, sehingga pada suatu saat nanti kita pun akan menuai hal-hal yang baik itu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami boleh kembali belajar tentang bagaimana Tuhan bertindak adil dalam setiap kehidupan kami. Hukum tabur tuai masih berlaku. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk berkelakuan, bertindak, berbuat yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberkati keluarga kami, memberkati teman-teman kami, sehingga pada waktunya nanti Tuhan, kami akan menuai hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Pimpin, berkatilah aktivitas kami, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami, dan kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan